Pada Sabtu 25 April 2015, gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Nepal. 16 relawan Yayasan Buddha Seci yang terdiri dari dokter dan para relawan bertolak ke Nepal pada 1 Mei 2015. Setelah transit di beberapa tempat, tim tanggap darurat tiba di ibu kota Kathmandu, Nepal. Total dibutuhkan waktu kurang lebih 28 jam perjalanan dari Jakarta melalui Medan, Thailand, India, hingga dapat tiba di Bandara Tribhuvan, Nepal, Asia Selatan. Barang-barang bantuan dibawa oleh pesawat Hercules TNI AU HCS-130 dengan daya angkut lebih dari 20 ton. Peran BNPB dan TNI sangat penting dalam pengiriman bantuan ini. Tim relawan Yayasan Buddha Seci dibantu oleh TNI Angkatan Udara Indonesia dan Angkatan Darat Tentara Nasional Nepal mengangkut logistik bantuan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Bantuan pertama yang tiba bersama para relawan, 19,91 ton barang bantuan meliputi tenda, terpal, kasur, nasi cingse, tikar, alat medis, dan beberapa barang kebutuhan lain. Distribusi bantuan yang kita bawa adalah yang utama adalah kan tenda ya, 60 tenda dan 10 tenda komando dan terpal 500, tikar 300 ya, tikar 600 itu dan alat-alat pen tulang ya. Tim dari internasional sudah berkumpul dekat Nepal. Kita akan bergabung dengan mereka. Nah, kita bagaimana cara penyaluran kita akan bekerja sama dengan tim dari internasional. Jadi kalau memang bantuan ini diperuntukkan untuk kemanusiaan, saya rasa tidak akan ada orang yang berkeberatan dikoordinasikan oleh BNPB. Dan sejauh ini memang begitu. Termasuk dari Yayasan Buddha Seci tadi memang mereka sangat bersedia bahwa ada sasaran jarak panjang, nah itu nanti itu urusan bersama. Kementerian Luar Negeri menentukan tempat dari posko tim pencarian dan evakuasi bagi para WNI yang tengah berada di Nepal pasca bencana gempa. Posko berada di Kathmandu Guest House atau KGH. Posko ini juga menjadi titik pertemuan bagi anggota BNPB, TNI, dan PMI yang akan melakukan penjemputan ke lokasi di mana WNI berada, apabila WNI tersebut tidak dapat mengakses kota Kathmandu sendirian. Bencana gempa bumi di Nepal ini mengakibatkan lebih dari 7.000 jiwa meninggal dunia. Ribuan rumah hancur dan ratusan ribu warga Nepal mengalami luka-luka. Dampak yang diakibatkan oleh gempa tak hanya terjadi di ibu kota Kathmandu, namun juga di kota Bhaktapur. Terletak di sebelah timur kota Kathmandu, kota Bhaktapur menjadi salah satu kota yang mengalami kerusakan cukup parah akibat gempa. 90% rumah di kawasan ini mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan maupun parah, bahkan hancur. Posko pengungsian pun didirikan di sekitar rumah warga di Bhaktapur. Salah satu posko yang menjadi pusat konsentrasi pengungsi di Bhaktapur terletak di Kuopa Engineering College. Sekolah yang memiliki 5 gedung ini menjadi salah satu lokasi yang tidak terkena dampak cukup parah, sehingga dijadikan tempat mengungsi sebagian warga sekitar kawasan Bhaktapur. Para relawan bergerak menuju kota Bhaktapur yang terletak di sebelah timur kota Kathmandu. Para relawan melakukan kunjungan kasih kepada belasan warga di kota Bhaktapur yang rumahnya hancur terkena gempa. Di antara para korban yang mendapat kunjungan kasih, terdapat beberapa korban yang anggota keluarga mereka terenggut nyawanya oleh bencana gempa Nepal. Selain bingkisan yang berisikan susu bayi, snack, dan sabun, para korban bencana menerima dukungan moral agar mereka dapat terus memiliki semangat hidup.
Relawan Buddha Seci Indonesia dibantu 10 relawan lokal memasak makanan bagi 300-an pengungsi yang berkumpul di Kuopa Engineering College, Bhaktapur. Dapur umum didirikan di lapangan Maheswari yang menjadi salah satu titik konsentrasi pengungsi. Di sini bantuan makanannya memang banyak, tapi mereka nggak cuman beras ya, karena mereka kebanyakan itu dikasih beras, kentang, beras, kentang, beras, kentang. Sedangkan yang mereka butuhkan itu ya sayur yang bisa langsung makan atau apa. Sedangkan kita punya Siang Cifan kan sudah ada sayurnya, sudah ada ingredientnya, sudah ada bumbunya. Jadi mereka lebih suka Siang Cifan kita daripada dikasih cuma beras. Tim relawan Yayasan Buddha Seci gelombang pertama ini berada di Nepal hingga Minggu kedua Mei. Bersama tim relawan Buddha Seci gelombang pertama yang berangkat ke Nepal, terdapat Benyamin Setiabudi. Pria berusia 40 tahun ini adalah anggota Taruna Hiking Club. Ia ikut bersama rombongan relawan Seci untuk mencari 3 anggota Taruna Hiking Club yang hilang kontak, yaitu Alma, Kadek, dan Jeron Hehuat. Ketiganya sedang melakukan pendakian puncak Everest saat gempa terjadi. Jadi kita melakukan banyak analisa ya dengan data-data yang kita dapat. Jadi sudah ada tim yang di Kathmandu sekarang juga, mereka sedang menyiapkan untuk operasi dan kerjasama dengan banyak pihak di Kathmandu. Tentunya harapan kita semua adalah mereka semua bisa kembali dengan selamat dan utuh ke Indonesia. Itu aja harapan kita semua. Hingga Minggu ketiga Mei, belum ada kepastian berita tentang mereka. Untuk membantu pemulihan akibat bencana besar, dibutuhkan solidaritas dari banyak pihak. Salah satunya Dompet Duafa Disaster Management Center. Ini adalah salah satu item bantuan yang kami akan bawa ke Nepal. Ada 10 item perkakas untuk perbaikan rumah yang kita harapkan bisa membantu masyarakat di Nepal untuk memperbaiki tempat tinggal mereka ya setelah gempa. Mungkin tidak persis seperti ini karena bagaimanapun alat pertukangan akan disesuaikan dengan karakteristik budaya di Nepal itu sendiri. Ini salah satu, jadi setiap kali misi kami membuat semacam report ya, situation report terdiri dari informasi-informasi krusial, informasi-informasi kunci dari bencana atau dari kejadian yang kita sedang respon. Kayak misalnya ini peta, terus ada pusat epicenter gempanya juga kita sampaikan di sini. Apa saja informasi kunci yang kita juga lampirkan di sini, termasuk bagaimana dampaknya, rumah hancur dan lain-lain seperti yang di ini. Termasuk di sini di akhir ini akan ada list tentang kebutuhan dasar yang kita temukan di lapangan berdasarkan hasil observasi teman-teman kita yang ada di lapangan. Kalau dari informasi yang kami dapat sejauh ini, Nepal ini menyebabkan kira-kira sudah 7.700-an korban jiwa yang ditemukan meninggal dunia di sana. Ada 14.000 warga yang mengalami luka-luka dan sekitar 200-an ribu rumah hancur dan rusak berat kayak gitu. Air bersih dan makanan siap saji yang bisa diolah tanpa menggunakan air bersih itu menjadi sangat dibutuhkan di samping tenda ya, tarpaulins dan alat-alat pertukangan untuk memperbaiki rumah. Tim pertama itu sudah mendistribusikan sekitar 65 paket bantuan makanan untuk satu desa di Desa Kusadevi di sebelah selatan Kathmandu. Saat ini kami sedang menyiapkan tim kedua. Tim kedua rencananya akan fokus pada isu kesehatan. Jadi kita akan mendukung rumah sakit lapangannya pemerintah di Satunggal. Rencananya 2 bulan. Fokus area yang akan di-cover itu di Satunggal dan kemungkinan akan menjangkau daerah-daerah di sekitar itu. Tidak hanya field hospital, tapi juga ada, kalau menurut informasi di lapangan, kita melihat ada kebutuhan untuk melakukan mobile clinic. Sementara ini kita akan mengkonsentrasikan bantuan untuk tim kedua itu di Satunggal. Akan mengkonsentrasikan situ dalam artian karena
kami sadar bahwa kebutuhan, jadi kalau menurut PBB, dana yang dibutuhkan untuk operasi kemanusiaan selama 3 bulan ke depan itu sebesar 415 juta dolar. Saat ini baru 4% yang terpenuhi, dan dengan angka sedemikian besar, kemampuan kita tentu saja tidak bisa sendirian, kita harus bergabung dengan ini yang lain. Kita coba fokus satu areal untuk mendapatkan impact yang lebih besar kayak gitu. Jadi daripada scattered, kita coba fokus satu titik dengan target impact yang lebih besar. Goals yang kita ini kan adalah adanya penurunan angka kesakitan dan ada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Satunggal. Yang ini kemudian harapannya bisa jadi modeling tentang bagaimana intervensi negara dalam konteks diplomasi kemanusiaan antar negara. Dompet Duafa memfokuskan bantuannya pada salah satu desa, yaitu Desa Satunggal. Menjadi relawan internasional juga memiliki etika tersendiri. Salah satunya, memberi bantuan sesuai situasi setempat, sehingga tidak memberatkan penerima bantuan. Hal-hal yang untuk bantuan pangan misalnya, itu ada satu istilah biskuit yang high calcium yang bisa dikonsumsi tanpa harus menggunakan air, itu disarankan, bahkan di-mention beberapa kali di situation reportnya UN OCHA terkait dengan bencana di Nepal. Yang kedua, bantuan-bantuan yang kita berikan juga sebisa mungkin itu tidak mengeksploitasi sumber air bersih yang ada di sana yang memang saat ini sangat terbatas. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk membantu korban bencana. Perhatian dan kepedulian merupakan langkah pertama mewujudkan solidaritas membantu meringankan korban bencana. Ya, kejadian gempa di Nepal, ya terus terang kami juga terkejut dan sungguh-sungguh merasakan kesedihan. Lalu selang beberapa jam kemudian muncul laporan situasi dari mereka dan mengatakan bahwa akan ada, mereka akan meminta bantuan untuk memulihkan kondisi karena ternyata kondisinya buruk, sangat buruk dan sangat parah. Kami mencoba membantu dengan cara menggalang dana yang ada di Indonesia yang nanti kemudian akan disalurkan di Caritas Nepal. Jadi kita sudah berhasil mengumpulkan uang yang tanggal 5 kemarin kami sudah mengirimkan ke Caritas Nepal. Target sasaran sih kalau menurut proposal yang kami terima ini kurang lebih dalam 2 bulan ini mereka akan menjangkau sekitar 20.000 kepala keluarga. Jadi kurang lebih ini target sasaran mereka yang mereka sudah mulai melihat bahwa ada kebutuhan di sekitar 7 distrik yang ada di sana. Itu yang akan mereka layani nantinya. Lalu kemudian di sana juga sudah mulai musim yang dingin, kemudian hujan sudah datang. Lalu ada gerakan untuk mengumpulkan sedikit uang, kurang lebih 10 euro yang nanti akan ditukar dengan satu buah tenda. Yang mana tenda ini nanti bisa mencangkup untuk 4 atau 5 orang tinggal di sana. Jadi ini gerakan awal yang kemudian kita kembangkan terus. Jadi kita akan terus membantu dengan tenda dan juga kebutuhan lain seperti misalnya selimut, tikar, kemudian makanan dan air bersih. Solidaritas yang terlihat dalam kerja bersama sangat penting. Begitupun untayan doa bersama yang mengiringi karya juga sangat penting. Doa selalu menjadi pendorong utama dan pembangkit setiap harapan baik. Peringatan Waisak di Seci Center merupakan salah satu sarana mengaturkan doa sejuta insan dengan harapan agar semua makhluk berbahagia, dunia bebas bencana. Ketulusan jalinan kasih sayang antar sesama membawa kebaikan bagi dunia. Pendidikan moral dan kesadaran lingkungan yang nyata menciptakan masyarakat yang penuh berkah. Demikianlah pokok tema peringatan Waisak oleh Yayasan Buddha Seci Indonesia tahun ini. Salah satunya, cinta kasih pada Nepal melalui doa dan karya merupakan bagian upaya menuju masyarakat sejahtera. Mendapat pengarahan dari para guru, murid-murid Seci School Jakarta melakukan kegiatan penggalangan dana
untuk para korban bencana gempa di Nepal. Penggalangan dana bagi para korban bencana gempa bumi tersebut dilakukan selama 3 hari. Sebelum kegiatan penggalangan dana dilakukan, para murid diberi penjelasan mengenai keadaan para saudara di Nepal dan mengapa perlu melakukan penggalangan dana. Pendidikan ini termasuk dalam pendidikan budi pekerti bagi anak, di mana dari isu global yang terjadi di dunia, anak diajak untuk ikut peduli terhadap situasi bencana tersebut. Mendidik nilai rasa. Demikianlah hal ini perlu dilakukan. Rasa empati perlu dilatih sehingga dapat timbul kerelaan untuk turut meringankan penderitaan sesama, terutama penderitaan anak-anak korban bencana yang seusia dengan mereka. Secara bergilir, dipilihlah beberapa anak dari kelas 3 SD yang bertugas berkeliling mengumpulkan donasi. Pada saat jam makan siang, selesai mempersembahkan lagu, anak-anak mengajak setiap orang untuk berdoa, kemudian melakukan penggalangan dana di kantin Seci. Sebelum terjun langsung mengumpulkan dana, anak-anak ini telah dibekali secara mental sehingga rasa ingin bersumbangsi tumbuh dalam diri mereka. Rasa cinta kasihlah yang perlu menjadi pendorong utama seseorang dalam melakukan kebaikan. Dan hal inilah yang ingin ditanamkan pada mereka. Selain itu, setiap anak juga telah dipersiapkan sehingga dapat menunjukkan terima kasih pada setiap orang yang turut bersumbangsi. Bahkan juga dipersiapkan agar anak tidak malu jika ditolak. Sikap menghormati dan bersyukur selalu ditunjukkan pada siapapun, pada setiap orang yang dijumpai. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat memupuk suatu kebiasaan baik untuk mengulurkan tangan membantu sesama. Selain di kantin Seci, penggalangan dana bagi korban bencana gempa di Nepal juga dilakukan saat jam pulang sekolah. Saat itu banyak orang tua ataupun penjemput yang datang untuk menjemput para siswa pulang sekolah. Kali ini tidak hanya kelas 3 yang terlibat, adik-adik kelas 1 dan 2 pun turut serta. Pengajaran etika membuat anak-anak belajar bahwa untuk menggalang dana diperlukan tata krama yang tepat. Salah satu anak yang aktif dalam penggalangan dana korban bencana Nepal adalah Theodore. Tidak hanya bencana Nepal. Selama beberapa tahun ini, Theo aktif dalam berbagai acara penggalangan dana untuk membantu beberapa korban bencana alam. Saya sangat kasihan terhadap Nepal soalnya gempanya sangat besar, rumahnya ambruk, terus jalannya juga dibagi 2. Saya sangat kasihan terhadap mereka. Semoga bisa dibantu dan kembali seperti normal dan juga tidak ada bencana alam lagi. Dengan bermain biola. Seperti apa? Bermain biola, lagu-lagunya yang lama gitu ya, dan lagu doa cuci. Waktu naik mobil, tiba-tiba dengar di radio ada bencana Nepal. Aku sangat sedih, gara-gara mungkin di sana banyak orang yang mati, terus rumah-rumahnya sudah terbelah dan hancur. Pendapat saya bagus sekali untuk kegiatan seperti ini, karena bisa membentuk karakter anak-anak supaya lebih punya rasa empati terhadap sesamanya. Apalagi saat ini bencana Nepal, setidaknya kita masih bisa membantu dari penggalangan dana ini. Mengajak anak menggalang dana untuk korban bencana dengan memberi penjelasan mengenai sebab, tujuan, dan cara yang tepat adalah salah satu bentuk pendidikan budi pekerti. Theo itu memang dari kecil anaknya sudah lebih bertanggung jawab. Dia dari kecil sudah tahu mana yang harus mana yang baik, mana yang tidak baik, itu dia sudah bisa. Dan dia sudah punya
pemikirannya memang lebih dewasa daripada umurnya gitu, dan dia memang lebih empatinya lebih juga ada gitu. Harapan saya sih buat ke Theodore ya, dia jadi anak yang baik dan benar lah. Lim Yani, yang biasa dipanggil Awi, sudah menjadi relawan pendidikan budi pekerti untuk anak-anak sejak tahun 2012. Salah satu yang ia ajarkan pada para murid adalah mengasihi sesama dengan siap membantu orang lain yang membutuhkan, termasuk para korban bencana gempa Nepal. Seperti ikut ayah mama ini kan kita juga memberikan waktu kita kan pada orang lain gitu, sharing, jaga juga anak orang lain. Jadi mereka pun juga tahu kita tuh harus bisa bantu orang lain gitu. Jadi mereka juga tahu ya, maksudnya harus bisa saling berbagi, maksudnya kalau juga menggunakan waktu sebaik-baiknya gitu untuk hal-hal yang berguna gitu. Saya sih kalau anak-anak lebih, maksudnya yang paling ditekankan itu manner ya terhadap orang yang lebih tua atau terhadap maksudnya, jadi harus sopan, itu yang paling pertama sih. Jadi kalau ketemu orang itu harus panggil gitu, itu kan dasarnya gitu. Iya, orang tua kan harus, yang pasti orang tua itu harus memberikan contoh ya. Kadang kalau kamu mau anaknya seperti itu tapi kamu sendiri tidak melakukan itu, ya otomatis anak tidak akan melakukan gitu. Jadi kalau yang paling penting itu kita harus bisa menjadi teladan. Harapan saya sih seperti itu ya, bisa apa yang mereka dapat budi pekerti selama ini mereka dapat terapi di kehidupan seterusnya gitu. Jadi ya, tertanam lah ya di hati dan pikiran mereka gitu. Salah satu contohnya sharing dan berbagi ya. Dan juga udah ditanya mama supaya mereka juga melihat tuh. Mereka juga tahu bahwa kita tuh bisa berbagi, maksudnya tidak hanya dalam materi, karena kan tidak semua ya, kita bisa sharing dalam hal materi, tapi kita juga bisa sharing waktu kita dan tenaga kita gitu. Bencana saat ini tidak terelakkan, namun upaya menuju kebaikan tetap harus dilakukan. Ketulusan jalinan kasih sayang antar sesama membawa kebaikan bagi dunia. Pendidikan moral dan kesadaran lingkungan yang nyata menciptakan masyarakat yang penuh berkah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Qing ji qing zhang ji xuan xu